warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memulai, terlebih dahulu perkenalkan saya Nurfakiatun Nisa dengan NIM 179. Ingin memaparkan secara rinci materi analisis laporan keuangan selama 1 semester ke depan. Yang pertama yaitu jenis komponen laporan keuangan. Jenis laporan keuangan adalah dokumen resmi yang menggambarkan kinerja keuangan suatu perusahaan selama periode tertentu. Laporan keuangan ini memberikan informasi penting kepada berbagai pihak seperti investor, kreditur, dan manajemen. Untuk membuat keputusan yang tepat, komponen laporan keuangan yaitu ada laporan laba rugi, neraca, laporan arus kas, laporan perubahan modal. Yang kedua yaitu teknik analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan adalah proses evaluasi dan interpretasi data keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan untuk memahami kinerja, posisi keuangan, dan perubahan dalam suatu perusahaan. Metode dan teknis analisis laporan keuangan yang umum digunakan antara lain analisis rasio, analisis vertikal, horizontal. Analisis perbandingan laporan keuangan melibatkan perbandingan laporan keuangan suatu perusahaan dengan laporan keuangan perusahaan lain dalam industri yang sama atau dengan keuangan perusahaan tersebut dari periode sebelumnya. Yang ketiga yaitu analisis rasio keuangan. Rasio keuangan adalah alat ukur yang digunakan untuk menganalisis informasi keuangan yang terdapat dalam laporan keuangan perusahaan. Rasio ini membandingkan suatu angka dengan angka lainnya untuk menilai kinerja keuangan, posisi keuangan, dan efisiensi operasional perusahaan. Rasio keuangan membantu dalam memahami hubungan antar elemen laporan keuangan dan memberikan wawasan yang lebih dalam tentang aspek-aspek keuangan perusahaan. Analisis rasio keuangan memiliki beberapa fungsi, yaitu menilai kinerja, menilai likuiditas, dan solvabilitas. Membandingkan perusahaan, menilai kesehatan keuangan, pengambilan keputusan. Beberapa macam rasio keuangan yang sering digunakan yaitu rasio likuiditas, rasio profitabilitas, rasio solvabilitas, dan rasio aktivitas. Yang keempat yaitu rasio likuiditas. Rasio likuiditas adalah jenis rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya menggunakan aset lancar yang dimilikinya. Tujuan dan manfaat rasio yaitu menilai kemampuan pembayaran, menilai kesehatan keuangan jangka pendek. Manfaatnya yaitu merancang perencanaan keuangan, evaluasi risiko kreditor dan investor. Macam-macam rasio likuiditas yaitu rasio lancar, rasio cepat, dan rasio kas. Yang kelima yaitu rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas adalah rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya atau utang-utang yang dimiliki perusahaan. Rasio ini menunjukkan seberapa besar aset perusahaan yang didanai oleh utang dan sejauh mana perusahaan memiliki kemampuan untuk melunasi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya apabila seluruh asetnya dilikuidasi. Tujuan utama dari rasio solvabilitas adalah untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban finansial jangka panjangnya. Manfaat dari penggunaan rasio solvabilitas antara lain menilai risiko finansial, menentukan struktur modal yang optimal, mengevaluasi stabilitas keuangan, mengambil keputusan investasi dan kredit. Macam-macam rasio solvabilitas adalah rasio utang terhadap ekuitas, rasio utang sendiri, rasio cakupan bunga, dan rasio ekuitas. Yang keenam yaitu ada rasio aktivitas. Rasio aktivitas adalah rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur seberapa efektifnya perusahaan dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan penjualan atau pendapatan. Rasio ini memberikan gambaran tentang efisiensi operasional perusahaan, terutama dalam mengelola aset yang dimilikinya seperti persediaan, piutang, dan aset tetap. Tujuan utama dari rasio aktivitas adalah
untuk mengevaluasi efisiensi manajemen dan mengelola aset perusahaan. Manfaat dari penggunaan rasio aktivitas meliputi mengukur efisiensi operasional, identifikasi kelemahan operasional, evaluasi kinerja manajemen, keputusan bisnis, dan meningkatkan profitabilitas. Yang ketujuh yaitu profitabilitas. Rasio profitabilitas adalah rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dan dalam menghasilkan laba relatif terhadap penjualan, aset, atau ekuitas. Rasio ini memberikan gambaran tentang efisiensi perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari sumber daya yang dimilikinya. Dengan kata lain, rasio profitabilitas menunjukkan seberapa efektifnya perusahaan mengelola aset dan kewajibannya untuk menghasilkan laba. Tujuan utama dari rasio aktivitas adalah untuk mengevaluasi efisiensi manajemen dalam mengelola aset perusahaan. Manfaat dari penggunaan rasio aktivitas yaitu meliputi mengukur efisiensi operasional, identifikasi kelemahan operasional, evaluasi kinerja manajemen, keputusan bisnis, meningkatkan profitabilitas. Yang kedelapan yaitu ada rasio keuangan bank. Rasio keuangan bank adalah alat analisis keuangan yang digunakan untuk menilai kinerja dan kesehatan keuangan bank. Rasio ini dirancang untuk mengevaluasi berbagai aspek operasional bank, seperti likuiditas, profitabilitas, solvabilitas, efisiensi, dan risiko kredit. Karena bank memiliki struktur keuangan yang unik dengan aset dan liabilitas yang berbeda dari perusahaan non-keuangan. Rasio keuangan yang digunakan untuk bank dirancang khusus untuk mengukur aspek-aspek yang relevan dengan operasional perbankan. Penggunaan rasio keuangan bank melibatkan beberapa tujuan utama, yaitu menilai kesehatan keuangan bank, mengevaluasi profitabilitas, menilai kualitas aset, menentukan efisiensi operasional, memantau resiko likuiditas. Yang kesembilan yaitu sumber dan penggunaan modal kerja. Modal kerja adalah sejumlah dana atau aset lancar yang digunakan oleh perusahaan untuk menjalankan kegiatan operasional sehari-hari, seperti membayar gaji karyawan, membeli bahan baku, membayar utang jangka pendek, dan membiayai kebutuhan operasional lainnya. Modal kerja merupakan perbedaan antara aset lancar dan liabilitas lancar. Dalam konteks ini, modal kerja mencerminkan likuiditas dan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Arti penting dalam modal kerja yaitu menunjang kegiatan operasional, menjaga likuiditas, mengoptimalkan investasi, meningkatkan profitabilitas. Tujuan dalam modal kerja yaitu memastikan kelancaran operasi, menjaga kepercayaan kreditor dan pemasok, mengoptimalkan arus kas, mengurangi resiko keuangan. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis modal kerja, yaitu modal kerja permanen, modal kerja variabel, modal kerja bruto, dan modal kerja neto. Yang ke-10 yaitu ada perkreditan. Kredit memiliki peran yang sangat aktif, yang sangat penting dalam perekonomian, baik bagi individu, perusahaan, maupun pemerintah. Arti penting kredit meliputi memfasilitasi pertumbuhan ekonomi, meningkatkan daya beli konsumen, mengatasi masalah likuiditas, mendukung inovasi dan pengembangan teknologi, menjalin hubungan ekonomi yang lebih baik. Kredit memiliki beberapa fungsi utama dalam perekonomian. Yang pertama yaitu fungsi produktif, fungsi konsumtif, fungsi komersial, fungsi sosial, dan fungsi pengaturan. Yang ke-11 yaitu ada laba kotor. Analisis laba kotor adalah evaluasi keuangan yang digunakan untuk menilai efisiensi sebuah perusahaan dalam memproduksi dan menjual produknya dengan mempertimbangkan biaya langsung yang terkait dengan produksi barang atau jasa yang dijual. Faktor-faktor yang mempengaruhi laba kotor yaitu harga jual produk, biaya produk, volume penjualan, efisiensi operasional, pengendalian persediaan, fluktuasi harga bahan baku, kebijakan diskon dan promosi. Manfaat analisis laba kotor yaitu menilai efisiensi produk,
membantu mengambilan keputusan, mengidentifikasi masalah kinerja, merencanakan strategi bisnis, meningkatkan profitabilitas. Yang terakhir yaitu break-even point. Ada break-even point. Analisis break-even point atau BP adalah metode analisis keuangan yang digunakan untuk menentukan titik impas atau break-even suatu bisnis, yaitu penjualan di mana total pendapatan sama dengan total biaya sehingga menghasilkan laba nol. Pada titik ini, perusahaan tidak mengalami keuntungan ataupun kerugian. BEP membantu perusahaan untuk memahami jumlah minimum unit produk yang harus dijual atau jumlah pendapatan yang harus diperoleh untuk menutupi semua biaya yang dikeluarkan. Manfaat analisis break-even point yaitu menentukan titik impas, membantu perencanaan keuangan dan anggaran, mengevaluasi profitabilitas, pengambilan keputusan, mengidentifikasi risiko, perencanaan kapasitas dan produksi. Jenis-jenis biaya dalam break-even point yaitu ada biaya tetap dan biaya variabel. Itu saja paparan materi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.